Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Sundawi Hidayat, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Kajian Kitab Hadis oleh Bapak Sofyan Effendi, SKMA. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan tentang Kitab Sunan Ibnu Majah. Nama lengkap Ibnu Majah ialah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Al-Rabi Al-Qazwini, tetapi terkenal dengan sebutan Ibnu Majah sesuai dengan gelar ayahnya. Beliau dilahirkan di Irak pada tahun 209 Hijriah 824 Masehi dan hidup pada rentan kekuasaan dinasti Abbasiyah, yaitu pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun sampai akhir kekhalifahan Al-Muqtadir. Ibnu Majah wafat hari Selasa 22 Ramadan 273 Hijriah pada usia 74 tahun. Pada masa berdaulatnya dinasti Abbasiyah, kegiatan ilmiah khususnya di bidang hadis mencapai puncak keemasannya. Saat itu, ulama banyak yang ikut andil dalam kegiatan pengumpulan hadis. Sayangnya, pada saat yang bersamaan, kegiatan pemalsuan hadis juga semarak. Kondisi seperti itu menggugah para ulama, khususnya ahli hadis, untuk membuat ukuran dalam penetapan hadis-hadis Nabi. Ibnu Majah adalah seorang petualang keilmuan, terbukti dengan banyaknya daerah yang dikunjunginya. Di antara tempat yang pernah dikunjunginya adalah Khurasan, Naisabur, dan kota lainnya. Pengembaraannya di berbagai negeri ini tentu tidak sia-sia. Dari sanalah Ibnu Majah memperoleh banyak hadis dan ilmu-ilmu terkait dengannya. Ibnu Majah memang beruntung, karena ia hidup di era yang penuh dengan gairah untuk mempelajari dan mengkaji hadis-hadis Nabi. Semangatnya yang besar untuk mempelajari hadis didukung oleh kondisi masyarakat saat itu yang juga bersemangat mengumpulkan dan membukukan hadis-hadis Nabi, sehingga jadilah ia seorang ulama hadis yang sangat terkemuka. Ibnu Majah bisa menjadi seorang ulama hadis terkemuka berkat pengajaran yang diberikan guru-gurunya. Tidak sedikit guru hadis yang didatangi oleh Ibnu Majah dalam proses belajarnya. Guru pertama Ibnu Majah adalah Ali bin Muhammad Al-Tanafasi dan Jubarrah bin Al-Mughlis. Sejumlah nama guru Ibnu Majah yang banyak menyumbangkan hadis antara lain Mus'ab bin Abdullah Al-Zubairi, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad bin Abdullah bin Namir, Hisham bin Amar, dan masih banyak guru yang lain. Sedangkan murid-murid Ibnu Majah yang banyak mengambil hadis dari Ibnu Majah adalah Muhammad bin Isa Al-Abhari, Abu Hasan Al-Qattan, Sulaiman bin Yazid Al-Qazwini, dan Ibnu Sibawai. Ibnu Majah dalam meriwayatkan hadis tidak memilah-milah kriteria hadis atau kualitas hadis yang dia muat dalam kitab sunannya. Hanya saja derajat kitab tersebut di bawah kitab-kitab lain seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, baru kemudian Sunan Ibnu Majah. Tapi demikian, kitab-kitab beliau masih tergolong kitab yang banyak dipakai. Ibnu Majah termasuk ulama yang mutasahil atau menggampangkan. Hal itu bisa dilihat dari sikapnya yang mudah dalam memberikan syarat untuk standar kesohihan. Memasukkan rijal al-hadis yang tergolong pendusta dan periwayat yang banyak ditinggalkan perawi lain. Dan beliau memasukkan nama-nama perawi yang tidak ada dalam Shahihain, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasai. Sunan Ibnu Majah ini disusun dengan sistematika kitab dan setiap kitab dibagi lagi dalam beberapa bab. Jumlah hadis yang ada di dalamnya menurut Fuad Abdul Baqi adalah 4.341 buah, terbagi menjadi 37 bab dan 1.515 sab-bab. Kitab pertama adalah Muqaddimah yang diawali dengan bab Itba' Sunnah Rasulullah SAW, dan kitab terakhirnya adalah tentang Al-Zuhud. Adapun metode yang digunakan adalah metode hukum yang dimulai dengan kitab Toharoh. Selain itu, dimasukkan di dalam Sunan Ibnu Majah masalah zuhud, tafsir, dan lainnya.
Kualitas hadisnya tidak mayoritas sahih, ada juga yang hasan dan doif, munkar, batil, bahkan maudhu. Dan juga ada yang mursal, yaitu ada 20 hadis. Berikut ini adalah sekilas fisik kitab Sunan Ibnu Majah. Yang pertama ini ada cover, yang kedua muqaddimah, dan ini yang terakhir adalah isi kitab Sunan Ibnu Majah. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.